السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم على حبيبك ورسولك النبي الأمي الذي أنزلت معه الكتاب والحكمة وأرسلته هدى للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. أما بعد، kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jal dalam majlis yang mulia ini untuk kita semua, semoga Allah Azza wa Jal tetapkan hidayatut taufiq dalam hati kita semua, diberikan kesehatan fisik dan mental secara sempurna, diberikan kemakmuran hati dengan iman dan kemakmuran ekonomi di dalam keluarga kita. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, bahasan kita kali ini berjudul Muslim Musiman. Ini masih lebih baik daripada Muslim Musliman. Berarti bukan Muslim beneran. Muslim musiman ini mungkin hanya bersifat temporal, berarti secara temporal, secara temporary. Ramadan adalah sebuah momen di mana kaum muslimin begitu bersemangat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lepas Ramadan? Lebar. Arane lebaran, ya, lebar itu artinya udah, wisan, udahan, selesai. Jadi lepas Ramadannya, lepas pula semangat ibadah tuh. Yang tadinya tobat kembali kumat, gitu. Nah, yang tobat kumat nih namanya muslim musiman. Ada muslim yang ibadahnya sektoral. Pada sektor tertentu dia semangat. Pada komunitas tertentu dia semangat. Tapi ketika bertemu dengan komunitas lain tak semangat lagi. Atau ibadahnya muslim finansial. Awal bulan duitnya masih banyak, semangat. Akhir bulan mulai goncang, ibadahnya males-malesan. Dan seterusnya seperti itu biasa terjadi, mungkin diantaranya kita sendiri yang seperti itu. Maka dari itu kajian kali ini mencoba untuk sama-sama bermuhasabah. Saya dan antum sekalian, jamaah, ikhwan, akhwat, bapak dan ibu, mari kita sama-sama menghitung-hitung kekurangan diri kita. Yang salah satunya adalah kenapa Islam kita Islam musiman. Dan selanjutnya bagaimana kita bertransformasi yang sebelumnya menjadi muslim musiman menjadi muslim mustaqiman. Walaupun dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dalam kajian ini, semoga Allah Azza wa Jal berikan kita kemudahan untuk
merencanakan transformasi kita yang sebelumnya kita menjadi muslim musiman menjadi muslim mustaqiman. Baik, kalau sudah jelas targetnya, maka kita perlu tetapkan tujuan. Kenapa orang bisa menjadi muslim musiman? Islamnya Islam musiman. Karena dia tidak ingat dengan tujuan. Orang yang ibadahnya intermittent, on off, kadang on, kadang off. Intermittent, kadang semangat, kadang down. Itu kenapa? Karena dia mungkin lupa tujuan hidup. Ayat tentang tujuan hidup, saya yakin semuanya sudah hafal. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali aku ciptakan bangsa jin maupun manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku saja. Kita highlight kalimat ini, ya. Kita garis atasi kalimat ini. Kita stabilo kalimat ini. Tujuannya adalah ibadah. Kalau itu menjadi tujuan, maka program, kegiatan, acara-acara, aktivitas kehidupan kita harus semuanya bernilai ibadah. Baik itu siang ataupun malam. Kalau siang bukan urusan ibadah Pak Ustadz. Ibadah mah urusannya malam. Oh gitu. Apalagi malam Jumat itu terkenal ibadah khusus. Ini Islam musliman. Di masjid Pak Ustadz yang namanya ibadah mah, kalau di kantor mah enggak ada ibadah. Apakah betul seperti itu pengertiannya? Padahal di masjid kita hamba Allah dan di kantor pun hamba Allah. Di Ramadan hamba Allah, setelah Lebaran tetap hamba Allah. Tidak pernah kita intermittent jadi hamba Allah. Hamba Allah intermittent. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita rizkinya pagi, siang, sore, malam, setiap saat, setiap tempat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidak memberi kita rizkinya. Dan kita selalu berada dalam tempat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berpikir sektoral, Islam itu sektoral. Sektor keislaman ada di masjid, lalu sektor kantor, sektor rumah, sektor pasar itu bukan ranah sektor keislaman. Lalu bumi Allah mana yang itu tidak bisa dikatakan bumi Allah? Kalau tidak mau mengakui sebagai hamba Allah di selain masjid, sebaiknya mencari kolong langit selain kolong langitnya Allah, bumi selain buminya Allah. Jadi ini suatu pengertian yang sebenarnya sangat sederhana. Kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan berbagai macam teguran. Di tempat hiburan, orang lalai. Orang lalai, banyak lalai tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid pun sekarang mulai dirambah oleh dunia hiburan. Na'udzubillah. Jadi kalau orang masih berpandangan bahwasanya Islam itu ada di masjid, itu sebenarnya masih bagus. Dia masih menghormati masjid sebagai sektor keislaman yang harus dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Tapi semakin ke sini, orang bukan hanya mencari hiburan di tempat yang biasa orang cari hiburan, bahkan hiburannya dibawa ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Salah satu teguran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, Allah firmankan dalam surah Al-Hijr ayat ke-99. Kata Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, jadilah hamba Rabbmu. Kun abidan li rabbik, jadilah hamba Rabbmu. Sampai kapan? Apakah kalau Ramadan cuma sampai Lebaran? Atau kalau sholat 5 waktu selesai keluar masjid berarti sudah? Ibadah itu bukan sebuah fase. Status keislaman itu bukan sebuah fase, di mana suatu fase selesai, kemudian fase berikutnya lepas status tersebut. Jadilah hamba Rabbmu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, sampai datang kematianmu. Maka sampai kita dijemput kembali ke haribaan Allah Azza wa Jal, kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, kewajiban kita mengislamkan diri, menyerahkan diri terhadap aturan-aturan Allah Azza wa Jal. Menyerahkan diri untuk diatur apa saja oleh Allah dan Rasulnya, itu sampai mati. Saat di rumah, saat sendirian, saat di kendaraan, saat di toilet bahkan, kita hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian teguran yang kedua dalam surah Ali Imran ayat ke-102, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tadi di surah Al-Hijr sampai mati. Lalu kalau sudah mati gimana? Apa berarti bebas? Bebas, sudah bebas tugas. Iya, kita tidak sholat lagi, kita sudah tidak puasa lagi, tapi pertanggungjawaban setelah mati. Maka siapapun kita, apapun jabatan kita, kedudukan kita di mana saja, dalam keadaan bagaimana, status sosial kita seperti apa, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali tetap muslim. Ada kesesuaian antara dua ayat ini, surah Al-Hijr ayat 99 dan surah Ali Imran ayat 102. Yang pertama dalam surah Al-Hijr menegaskan kepada kita bahwa status kita sebagai hamba Allah itu tidak akan pernah berhenti sampai mati. Maka selama hayat
di kandung badan. Kita terus mengikuti aturan Allah Azza wa Jal dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian saat kita mati, jangan sampai kita sudah pensiun dari Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh kalian mati kecuali dalam status tetap sebagai muslim. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Jangan sampai mati kecuali tetap sebagai muslim. Islam yang dimaksud adalah tauhid. Hanya Allah yang kita sembah. Hanya aturan-aturan Allah yang kita taati. Hanya Allah yang kita berikan cinta sejati. Hanya Allah yang kita takuti, kita segani. Hanya Allah yang kita harapkan dan kita gantungkan segala harapan hanya kepada Allah. Itu makanya kalimat tauhid dilingkungi dengan perangkat kalimat yang lain. La ilaha illallah, di sekelilingnya ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, maha suci Allah, ini menetapkan keyakinan di dalam hati kita bahwasanya Allah yang kita sembah itu tidak memiliki celah kekurangan sedikit pun. Sehingga tidak pantas seorang hamba yang banyak kealpaan, banyak kelalaian, banyak dosa, dan banyak kotoran-kotoran lisan maupun perbuatan, kemudian menistakan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dari keyakinan subhanallah, maka lisan maupun hati harus menyatu dengan alhamdulillah. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya meyakini bahwa memang benar semua yang aku miliki itu sesungguhnya dari Allah. Sehingga yang patut dipuji hanya Allah. Walaupun kita berbuat baik sebanyak apapun, sehebat apapun, kemudian orang tidak mengapresiasi, no problem. Kenapa? Karena memang alhamdulillah, segala puji itu hakikatnya milik Allah. Maka hidup seorang muslim yang dilingkungi dengan makna-makna kalimat yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla seperti ini, hidupnya tenang, tidak haus pujian. Kalau tidak dipuji tidak melempem. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa saja yang datang dari Allah adalah akbar. Wala dzikrullahi akbar. Ketika mau sholat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita mendapatkan suatu kesenangan dan ini sebuah surprise, maka dikeluarkan ucapan Allahu Akbar. Karena sesungguhnya selain Allah kecil. Maka jangan sampai kita keluar dari keislaman ini. Yang terakhir adalah la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai lupa diri. Ketika kita berprestasi, sebenarnya kita tidak pantas menyandang prestise. Karena sesungguhnya prestasi sehebat apapun itu kalau tidak ditolong oleh Allah nggak bakal terjadi. Maka keyakinan tentang la haula wala quwwata illa billah mengikis kesombongan kita. Makna-makna ini ikhwas kalian harus kita dalami dari hari ke hari.
dari waktu ke waktu, sendirian atau bersama, sehingga keislaman kita tetap subur, dan semoga Allah Azza wa Jalla tetapkan kita terus tetap di dalam Islam sampai akhir hayat kita. Ikhwas sekalian, apa bahayanya kalau kita punya Islamnya Islam musiman? Ketika Ramadan semangat, di luar Ramadan hilang semangat. Ketika Ramadan banyak taubat, begitu keluar Ramadan kumat lagi. Ya. Salat mah jalan, maksiat juga jalan terus. Kalau seperti ini dampaknya yang pertama, ibadah itu kehilangan ruh. Ibadah yang kita lakukan hanya sebuah ritus. Kayak upacara bendera. Emang habis upacara bendera apa efeknya buat kita? Capek berdiri. Ya, terngiang-ngiang suara proklamasi. Pembacaan Pancasila. 1. Cuma terngiang-ngiang dengan kalimat-kalimat yang berulang-ulang. That's all. Apakah sholat kita juga begitu? Biasa waktu sholat datang, kumandang azan. Siapa yang azan itu tadi? Masya Allah, suaranya melengking, menggelegar. Kemudian bacaan imamnya. Hanya itu kenangan kita. Kenapa kemudian tidak ngimpact dan tidak ngepek? Apa impactnya sholat buat kita? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, dia memiliki daya tangkal. Kalau sholatnya efektif, maka dia memiliki daya tangkal. Daya tangkal terhadap apa? Anil fahsya, kecenderungan berbuat fahisyah, dosa-dosa. Wal mungkar, dan kemungkaran. Maka seorang pribadi, sebuah keluarga, sebuah masyarakat yang sholatnya benar, dengan penghayatan yang benar, dengan pemaknaan yang dalam, dan itu terus digelorakan dalam ruang masyarakat tersebut, maka insya Allah menjadi masyarakat yang memiliki sifat, mereka bisa menangkal kecenderungan pribadi-pribadi mereka sendiri dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu bahaya yang kedua, ketika Islam kita Islam musiman, ini bisa mengakibatkan mengerasnya hati. Dan ini terjadi di kaum Yahudi dulu. Ketika mereka bersama Nabi mereka jadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu lepas dari nabinya, maka ambisi keduniaan yang menguat, lalu akhirnya mengeras hati mereka. Begitu datang giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul terakhir, mereka sudah menolak, tidak terima dengan ajaran yang datang dari selain Bani Israel. Kemudian yang ketiga, kalau Islam kita Islam musiman, maka amal kita hanya sekedar rutinitas yang berulang-ulang. Ramadan berapa bulan lagi? Berapa hari lagi? Sekitar 65 hari lagi ya. Sudah digaungkan nih hari-hari ke depan. Khotib Jumatnya mengingatkan, bahkan di sebagian masjid sudah mulai muncul nyanyian lagu
Ya, Allahumma barik lana. Nah, ya Allah berkahi kami fi Rajab wa Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, tuh mulai. Itu ritus. Orang bikin dari tahun ke tahun, nanti bulan Rajab muncul lagu ini, nanti bulan Sya'ban lagu beda lagi, nanti apa lagi apa. Ritus ansih. Apakah Islam kita akan seperti itu? Hanya nyanyian yang berulang? Esensinya mana? Maka dari itu, dari sekarang menuju Ramadan, kalau kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmunya dulu. Tentang Ramadan diilmui dulu, dipelajari dulu. Tentang Ramadan tuh emang apa yang perlu dipelajari? Banyak. Minimal tuh. Ibadah siangnya kan puasa. Ibadah malamnya kan qiyam namanya. Jadi ada siyam, ada qiyam. Andaikan di antara kita fokus dalam 2 bulan ini ngaji, belajar, cari ilmu, cari ustadz yang mumpuni menjelaskan ilmu detail tentang siyam dan qiyam. 2 aja. Dan ini akhirnya nanti mendasari amal kita, maka ini sudah top, sebuah kemajuan, sebuah transformasi yang akan membawa kita yang semula menjadi musliman kemudian berubah menjadi muslim mustaqiman. Kenapa? Karena memang untuk menjadi mustaqiman, istiqamah, itu perlu keyakinan. Kalau orang cuma sekedar taunya Islam itu ya ritus biasa saja, berarti boleh pula ditinggalkan loh. Kalau ada ritus lain yang mungkin lebih asyik, lebih mengasyikkan, ya dia bisa tinggalkan begitu aja. Apalah sholat melulu gitu kan. Karena ada orang yang komentar begitu. Apalagi sholat lah, sholat ngaji melulu. Emang dengan ngaji lu bikin kaya katanya. Sampai kayak gitu. Jadi dibanding-bandingkannya dengan masalah kekayaan dunia. Karena apa? Karena istilah orang review makanan di restoran itu, sholat di dalam hatinya tuh bintangnya cuma 1. Coba review makanan di restoran ini, berapa bintangnya? 5. Wow, lezat sekali kan gitu. Nah, sekarang kalau kita nih sebagai muslim dan kita sudah lama menjadi penganut Islam nih, di dalam hati kita sholat itu bintangnya berapa? Jangan bintang 7 itu, kalau lagi pusing minum bintang 7. Apalagi puyer 16. Ya. Jadi seberapa nilai Islam ini di hati kita? Bagaimana Islam ini sangat bernilai di hati kita? Dari ilmunya dulu. Kalau sudah tahu ilmunya, Allahu Akbar. Sholat adalah sebuah menu yang lezat. Sampai salah seorang imam di antara kaum muslimin bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memiliki sebuah risalah kecil, ya. Kalau dari sisi lembaran-lembarannya cuma beberapa lembar saja. Tapi dari sisi kontennya dan nilai bobot yang ada di dalamnya sangat besar. Risalah itu berjudul Ladzatus Shalah, kelezatan sholat. Saya berharap suatu saat nanti, waktu dekat atau jauh, kita bisa bahas kelezatan sholat. Kenapa di antara kita tidak merasakan kelezatan sholat itu? Sholat udah kayak capung kencing. Coba perhatikan perilaku capung tuh kalau kencing. Ya seperti itu.
Kenapa tidak merasakan kelezatan sujud? Lamaan dikit kenapa? Ya, saya perhatikan tuh sebagian orang sholat setelah ruku dia sami Allahu liman hamidah, dahnya belum udahan udah turun. Sami Allahu liman hamidah, turun dia. Sujud. Sambil ngelosor ke bawah gitu. Subhanallah. Ini orang tidak merasakan kelezatan. Pernah makan es krim? Es krim apa yang lezat sekali menurut antum? Es krim Turki atau es krim Magnum atau yang ya? Itu kalau kita lihat anak-anak kita tuh yang menikmati es krim itu sampai yang bleber itu ke mana-mana itu. Nah, dia cari-cari dengan lidahnya itu. Ya? Saking nikmatnya sampai pada apa yang tersisa di sticknya itu dia lamotin juga itu. Dia jilatin gitu sampai tinggal rasa sticknya doang. Kenapa bisa begitu? Dia berlama-lama. Saya perhatikan nggak ada orang makan es krim itu main sekali caplok gitu kan. Makbet selesai langsung kemudian sticknya dibuang. Jangan sampai kita kalah dengan penikmat es krim di dalam menikmati sholat. Itu kenapa? Karena Islamnya Islam musiman. Bagaimana bisa meningkat menjadi Islamnya Islam mustaqiman, Muslim mustaqiman? Awali dengan ilmu. Yang kedua, berikutnya gaulnya dengan orang yang sefrekuensi. Karena nanti akan saling menjaga medan magnetnya. Seperti itu. Masing-masing menjadi magnet bagi yang lain. Saya melihat Ustadz ini kalau sujud, Masya Allah. Ini apa yang dia baca ini? Kok lama dia? Sudah selesai sholat, bertanya kita, Ustadz, saya lihat kok antum sujudnya lama. Saya tuh cuma subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Itu cuma 3 kali itu nggak nyampe 1 menit Ustadz. Antum kok bisa lama? Hampir ya 2 menit, 3 menit lah sujudnya. Emang antum baca apa? Begitu dulu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang bacaan antara takbiratul ihram dengan al-fatihah. Karena diperhatikan oleh sahabat tuh. Ada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anak remaja. Sahabat Nabi, sahabat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi juga begitu. Kalau sholat antara takbiratul ihram dengan al-fatihah itu kok apa tuh ya? Bacaan apa itu? Dia penasaran. Jadi kalau Islamnya Islam mustaqiman, insya Allah kita penasaran. Ada bacaan apa itu ya antara takbiratul ihram ke al-fatihah itu? Ya. Kemudian diajarkanlah namanya doa iftitah. Ya, doa istiftah itu asal usulnya ada pertanyaan itu. Dan berikutnya juga tentang ruku, tentang sujud. Para sahabat tuh antusias untuk bertanya. Bagaimana dengan kita? Coba gaulnya dengan yang satu frekuensi. Supaya apa? Saling bisa menarik ke dalam magnetnya. Berikutnya doa. Jangan lupa keteguhan kita di dalam Islam ini, rasa lezat berislam, rasa nyaman dan tentram berislam itu tidak datang serta-merta. Tidak serta-merta begitu orang jadi muslim, pokoknya muslim mah keren dah. Kan ada jaminan Nabi itu. Apa jaminan Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah.
semua umatku masuk surga. Mungkin kalau ada yang baca hadis tuh, wah, rasa ada sebuah garansi nih. Ya, kita digaransi nih. Ya, oleh Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Dikiranya titik kalimatnya. Itu koma padahal. Itu masih koma. Semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, koma illa man aba, kata Nabi, baru titik. Kecuali yang enggak mau. Kecuali yang ogah masuk surga. Para sahabat yang tadinya pada diam, begitu dengar illa man aba, baru titik. Terperanjat mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Ngegas lagi gitu ya. Nah, itu tadi ngegasnya itu karena ada kelihatan ada yang ngantuk dikit. Biasa kalau di ruangan nyaman kayak gini kan, itu wasnan itu sangat intens, menggelayuti kelopak mata ya. Apalagi kalau yang udah makan siang. Siapa yang ogah masuk surga ya Rasulullah? Baru didefinisikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Man ata'ani dakhalal jannah. Umatku yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Wa man asani, adapun dia ngaku umatku tapi tidak taat padaku, berarti memang dia tidak mau masuk surga. Nah, kunci taat itu apa? Ilmu dulu. Ya kalau kita tidak tahu ilmunya, apa yang kita taati? Coba antum bekerja di kantor nih. Dia di kantor ini pasti ada SOP kerja. Ya. Di sini namanya SOP atau POS. Kalau di bidang pendidikan, kami di lembaga pendidikan itu namanya POS. Ya. Prosedur operasional standar. Tapi namanya SOP tinggal dibalik doang sih. Cuma itu kan bahasa Inggris ya. Standard Operating Procedure. Dia juga barangnya ya. Cuma yang ini bacanya pakai bahasa Bekasi, yang ini pakai bahasa London gitu. Dalam kerja aja ada SOP-nya, bagaimana bekerjanya untuk Allah. Pastilah SOP-nya lebih detail lagi. Tuh. Sudah tahu ilmunya, semakin yakin, begitu yakin kita juga bergaulnya dengan orang yang sefrekuensi, dan ditambah lagi mohon selalu kepada Allah Azza wa Jalla agar ditetapkan. Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu, jangan merasa aman-aman saja. Kita mah sudah keturunan Islam, dari nenek moyang kita Muslim, saya juga Muslim, istri saya juga Muslimah, lingkungan saya Muslim. Terus maksudullah, tenang saja. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali tetap muslimun. Saya mah aman, enggak apa. Jangan merasa aman-aman saja. Godaan syaitan dan berbagai faktor di dunia ini untuk menyeret orang dari Islam keluar dari Islam sangat banyak. Pernah dengar nggak ada seorang pendeta namanya Saifuddin Ibrahim? Kalau yang nggak kenal, ya dikiranya kiai itu Pak. Dia menyelusup ke sebuah pesantren namanya Az-Zaitun di Indramayu, ya. Pura-pura masuk Islam dan menikahi seorang muslimah. Anak-anaknya sekarang bersama kami. Wah, anaknya dikasih namanya Saddam Hussein. Keren banget, yo. Presiden mana itu? Mantan presiden Irak, ya, Saddam Hussein. Jadi ustadz sekarang. Saddam Hussein tuh berjuang bersama kami di Komisi Nasional Anti Pemurtadan.
Bapaknya balik lagi murtad. Sekarang ada di Amerika. Buron. Setiap kali ngevlog jelek-jelekin Islam melulu. Kalau orang yang gak kenal namanya Saifuddin. Weh, Muslim. Ibrahim lagi. Saifuddin Ibrahim. Ternyata itu dulu anak kiai. Jadi jangan merasa aman-aman, nyaman-nyaman saja. Kalau yang keislamannya tidak didasari dengan ilmu yang kuat, kokoh, hanya mengandalkan saya keturunan kiai, saya keturunan Islam, tenang saja Islam saya akan saya pertahankan sampai akhir hayat. Belum tentu, Pak. Maka minta selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang mampu membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku selalu di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mampu membelokkan hati, sarrif qalbi ila ta'ati, belokkan hatiku yang suka bengkok ke dalam ketaatan kepadamu. Bapak Ibu, kalau sudah demikian usaha kita bisa berharap bahwa kita bertransformasi dari yang semula menjadi muslim musiman menjadi muslim mustaqiman. Demikian kajian sederhana ini di siang hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal sebarluaskan kebermanfaatan kajian ini pada kita semua, keluarga besar kita dan umat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan disilakan. Baik, yang ingin bertanya silakan. Satu pertanyaan saja. Masih ada? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustaz. Enggak. Open saja. Saya rasa tutup dulu. Baik, kita tutup dulu, nanti sambil duduk-duduk. Ini sudah pukul 13 ya. Kita sambil duduk-duduk, barangkali masih ada yang sempat untuk bertanya, silahkan kita duduk-duduk saja. Mari kita tutup kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.